Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengaku prihatin dengan maraknya kasus intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Amarsyah Purba, bahkan menilai intimidasi tersebut telah mengingatkan kembali kepada masa-masa Orde Baru. Ia pun menyayangkan jika aparat penegak hukum justru dimanfaatkan oleh salah satu pasangan Capres-Cawapres demi memenangkan kontestasi pemilu 2024. Sementara itu pemirsa, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengakui mendapat sejumlah ancaman mengarah intimidasi yang dialamatkan tidak hanya atas dirinya tetapi juga orang tua dan guru sekolahnya di Pontianak. Banyak pihak khawatir tindakan ini sebagai bentuk represi kebebasan menyatakan pendapat dan kritik terhadap lembaga berwenang atau negara yang kalau merujuk pada sejarah pernah terjadi di tengah Orde Baru dan suatu kebetulan isu-isu yang hampir sama biasa memanas di setiap pesta demokrasi akan berlangsung. Mengapa? Dan apakah ini suatu bentuk naik turunnya dinamika politik biasa atau memang kita perlu khawatir dengan aturan menyatakan pendapat sebagai warga negara Indonesia ditekan oleh kepentingan tertentu? Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakasen dan kami juga masih menunggu kehadiran Direktur LBH Jakarta Arief Maulana yang sudah juga bergabung bersama kita via sambungan Zoom malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Mas Arief, Bang Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Fani. Selamat malam, Arief. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang. Bapak-bapak, kita masih menunggu juga ya kehadiran dari Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi yang juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Bang Roni, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fani. Selamat malam, Mas Arief. Baik, selamat terima malam, kasih Mbak. atas kehadirannya, atas waktunya, Bapak-bapak semuanya. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, apakah mendapat informasi atau laporan juga dari Ketua BEM UI Melki Sedek Huang atau orang-orang lain yang juga mengalami hal yang sama terkait dengan dugaan intimidasi oleh oknum atau pihak tertentu? Ya, baik Mbak Fani. Saya pikir apa yang dialami oleh adik kita ya, Melki, Ketua BEM Universitas Indonesia yang mendapatkan teror beberapa kali terkait dengan aktivitasnya sebagai aktivis mahasiswa. Ini bukan hanya dialami oleh Melki ya, tapi dialami oleh banyak warga negara yang lain hari ini yang menggunakan haknya untuk berpendapat, berekspresi, terutama mengkritik negara ya, mengkritik pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat atau mungkin melawan konstitusi begitu ya. Dari data YLBHI, ya saya sekarang mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, mencatat di tahun 2020 saja ada sekitar 351 kasus ya represi, ya ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, ya, yang mana ditemukan sebagian besar dari ancaman itu dilakukan oleh aparatur negara. Dan ini sebetulnya sejalan dengan apa yang kemudian ditemukan oleh beberapa ini ya lembaga riset ya yang mengatakan bahwa ya demokrasi kita hari ini sedang sakit gitu ya. Demokrasi kita mengalami regresi yang luar biasa dan salah satu tandanya adalah semakin menyempitnya ruang-ruang publik ya. Ketika masyarakat bicara berbeda dengan pemerintah begitu, ini menghadapi ancaman yang serius. Kita bisa melihat Indonesia yang mengatakan di 2020 ya itu kurang lebih 70% orang masyarakat Indonesia itu takut berpendapat. Ya, dan ada survei lanjutan yang diterbitkan di tahun 2022 akhir mengatakan sekitar 62% semakin takut ya untuk menyatakan pendapat. Jadi saya kira ini situasi atau realitas kita hari ini. Meskipun ya Presiden dalam cuitannya ya di media sosial mengatakan hari ini demokrasi kita
semakin baik, tapi Ternyata? kenyataannya demokrasi kita justru semakin terpuruk hari-hari ini, dan ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi itu semakin nyata, bahkan bukan hanya di wilayah fisik, tapi juga di wilayah digital. Oke, Mas Arief, ada masa-masa tertentu tidak represi atau bentuk intimidasi ini semakin marak, misalnya setiap tahun politik atau jelang pemilu tiap tahunnya? Iya, kalau dalam konteks 10 tahun terakhir, ini ketika misalkan ada terbit kebijakan-kebijakan negara yang ditolak oleh masyarakat, ya kita bisa lihat kurang populis bagaimana, gitu ya? Iya, bagaimana revisi Undang-Undang KPK dan rencana penerbitan KUHP di tahun 2019 dikritik oleh masyarakat secara luas, mahasiswa turun ke jalan, buruh dan berbagai kelompok masyarakat sipil memprotes hal tersebut, tetapi kemudian kritik masukan rakyat diabaikan, undang-undang bermasalah tersebut tetap diabaikan, tetap disahkan, dan di sana banyak sekali terjadi teror, intimidasi, bahkan juga kriminalisasi. Ya, jadi saya kira situasinya bukan hanya sekarang karena mau pemilu, tidak, tapi memang karena kita sedang berada dalam posisi darurat demokrasi, saya kira ya. Prinsip-prinsip demokrasi itu banyak diabaikan, khususnya perlindungan terhadap hak-hak sipil, hak masyarakat untuk berbicara, berpendapat, berekspresi, khususnya mengontrol jalannya pemerintahan, begitu, ini semakin dibatasi, begitu ya. Ini yang kami lihat ya, bukan hanya dengan tindakan-tindakan aparatur negara yang represif, tapi juga terbitnya berbagai kebijakan maupun peraturan-peraturan yang jelas-jelas membatasi kebebasan sipil. Misalkan ya, polisian pernah menerbitkan telegram yang berisi instruksi untuk kemudian memberikan counter terhadap kritik-kritik masyarakat terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Nah, itu betul-betul terjadi. Terus kemudian revisi Undang-Undang KUHP hari ini yang akan berlaku dalam waktu dekat, misalkan ketika masyarakat nanti mengkritik presiden, wakil presiden, gitu ya, kemudian lembaga negara, ya, ini akan kemudian bisa dipadankan dan dengan penghinaan kepada lembaga negara atau kepada presiden, wakil presiden, dan ancamannya adalah penjara, begitu ya. Apalagi, kita bisa apalagi ada aturannya juga, ya. Iya, kita juga bisa melihat bagaimana Undang-Undang ITE hari ini yang begitu lentur ya, termasuk juga KUHP hari ini di pasal-pasal tertentu, misalkan pencemaran nama baik, fitnah, kemudian membuat onar, terus kemudian pasal-pasal makar misalkan ya. Nah, ini banyak kemudian digunakan untuk menghambat, membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya memberikan masukan, memberikan kritik. Nah, Haris Azhar contohnya, ya, baik. Ya, dalam rangka mengontrol praktek atau konflik kepentingan, justru yang terjadi adalah di meja hijaukan, dikriminalkan. Gitu. Baik, Mas. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, ketika tadi Mas Amarsyah mengatakan ada kekhawatiran ini kembali ke Orde Baru, masa-masa Orde Baru di mana kita tahu apa yang terjadi terkait dengan kebebasan berpendapat kita saat itu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, dalam situasi ini kan sebenarnya Mbak Fani, ini tidak tiba-tiba saja isu terhadap ini muncul ya. Bahwa kita lihat sebenarnya dari proses bagaimana kemarin di Mahkamah Konstitusi, kemudian di dalam sidang kode etik, di sidang MKK juga menjatuhkan vonis pelanggaran berat dan pencopotan. Nah, dari sini kan membuat pertanyaan dari masyarakat luas ya, tentang adanya pihak-pihak yang coba mengintervensi dalam proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena terbukti dengan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam satu putusannya menyebutkan adanya upaya intervensi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat ya bahwa kekhawatiran kita terkait dengan situasi bagaimana aparat
sipil negara atau aparat penegak hukum yang seharusnya bersikap netral, tetapi sekali lagi fakta di lapangan terjadi berbeda. Kita lihat bagaimana sebelumnya ada penurunan baliho, kemudian ada beberapa kantor partai didatangi oleh aparat penegak hukum, yang katanya cuma datang, foto, kemudian duduk-duduk atau di depan kantor. Nah ini kan menjadi pertanyaan buat publik ya, buat masyarakat luas, karena ini tidak lazim. Dan juga kita lihat bagaimana Ketua BEM UI ya, Melkisedek, di mana orang tuanya di Pontianak juga pun didatangi oleh oknum-oknum aparat dan menanyakan. Dan ini kan menurut saya era seperti ini tidak bisa ditutupi karena masyarakat juga pun sudah mengetahui ya, masyarakat juga pun kritis. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa janganlah kita dalam proses demokrasi ini sehingga kita merusak apa yang sudah kita bangun bersama sejak pasca reformasi ya, bahwa iklim kehidupan berdemokrasi kita ini kan kita bangun dengan susah payah, dengan perjuangan, dan janganlah sampai kita ini kembali lagi mundur ke praktek-praktek yang menurut saya praktek-praktek yang terjadi di Orde Baru. Nah, saya mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa kita harus berani untuk berbicara. Kita harus melihat bahwa yang tadi Mas Arief sampaikan bahwa ini kita dalam situasi darurat demokrasi kita, dan ini terlihat nyata sekarang pas di era masa memasuki pemilu ini ya, dan itu kita sangat merasakan. Dan dari kami berharap bahwa kita melangkah maju bukan melangkah mundur, apalagi kalau mundur lagi ke era-era seperti sebelum reformasi, bagaimana kekuasaan Orde Baru begitu membatasi, kemudian membuat orang ketakutan. Nah inilah sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita cegah. Dan saya lihat bahwa aparat sipil negara ataupun aparat penegak hukum memang harus kita sampaikan bahwa ini kan sudah ada aturan mainnya gitu loh, bahwa akan ada sanksinya juga. Pertama adalah sanksi secara hukum, dan kedua sanksi secara moral oleh masyarakat. Karena masyarakat saat ini saya lihat bahwa masyarakat juga pun ikut aktif berperan bagaimana mereka menyuarakan hal-hal yang menurut mereka apabila terjadi intimidasi, cara-cara yang mencoba menghalangi demokrasi, masyarakat juga aktif. Dan ini kan sebenarnya menjadi peringatan buat teman-teman bahwa ayo kita bersikap adil, kita junjung demokrasi kita ini, dan jangan menggunakan cara-cara yang menurut kami cara-cara yang melukai demokrasi. Baik. Betul. Baik. Iya, apalagi kan dengan potensi gampang viralnya sesuatu divideokan oleh masyarakat, citizen journalist, dan ini bisa menjadi, ya maksudnya pernah terjadi sebelumnya cancel culture, kemudian juga distrust dari publik, seharusnya juga bisa menjadi pengingat untuk aparat. Bang Yusuf setuju dengan hal itu, walaupun memang ada potensi atau risiko yang bisa dialami, kemungkinan distrust dari publik yang cukup besar, tapi tetap saja yang namanya bentuk intimidasi, dugaan intimidasi tersebut muncul baik dari warga maupun juga dari aparat berwenang. Ya kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini kan seorang pemimpin yang lahir dari sistem yang demokratis ya. Dia dipilih karena dia dianggap bukan bagian dari oligarki, bukan bagian dari elit, tapi adalah bagian dari masyarakat kebanyakan. Ada populisme dalam gaya dia. Nah, dalam perjalanannya, dia mengkonsolidasi kekuasaannya, dan sampai sebelum peristiwa Mahkamah Keluarga itu, populismenya ini dilindungi oleh para pendukungnya yang masih mengidolakannya. Tapi ketika dia melakukan satu blunder dengan melakukan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, maka ada kekecewaan publik yang meluas. Dalam demokrasi kan kekuasaan itu sesungguhnya ada pada dukungan rakyat. Nah sekarang ini dukungan rakyat pada Pak Jokowi atau presiden kita ini melemah pada titik nadir. Kritikan publik bahkan meluas padanya.
biasanya pemimpin yang begini ketika dia panik maka dia akan menggunakan pendekatan keamanan, pendekatan represif, ya, pendekatan yang cenderung intimidatif untuk menakut-nakuti agar jangan coba-coba mengancam kekuasaannya atau melengsarkannya. Nah, saya kira sindrom ini yang sedang dialami oleh presiden kita. Nah, situasi ini diperparah lagi dengan kita berada di situasi kontestasi di mana dia sedang berusaha untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya dengan membangun dinasti pelanjut kekuasaannya, yaitu dengan menaruh anaknya juga dengan cara yang tidak etis. Ini mengalami perlawanan publik yang luar biasa. Fani, ya, kalau kita dengar kata Napoleon Bonaparte, dia bilang bahwa seorang pemimpin itu adalah pemberi harapan. Nah, saat ini publik kehilangan harapan terhadap Pak Jokowi. Sehingga presiden kita ini adalah secara esensi oleh sebagian besar publik yang kecewa itu bukan lagi dianggap pemimpin. Sehingga omongannya tidak bermakna lagi, bahkan jadi olok-olokan. Dia bilang A, orang mengartikan pasti itu maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah sebaliknya. Jadi ini adalah satu distrust yang luar biasa, ya, dari publik kepada pemimpinnya, dan saya kira ini akan terus berdialektis. Saya nggak tahu akan seperti apa ujungnya, tapi pertaruhannya adalah jika pemilu ini warnai dengan intimidasi terus-menerus seperti yang dialami oleh Ketua BEM, polisinya tidak netral, aparatnya berpihak pada salah satu kandidat. Saya kira ini berpotensi menjadi satu gerakan rakyat yang besar dalam bentuk people power. Saya berharap bukan itu yang terjadi, ya. Tapi jika pemerintah terus melakukan blunder satu ke blunder yang lainnya, saya khawatirkan itu tidak bisa dihindari. Apalagi ini adalah di tengah arus informasi media sosial yang sangat deras. Setiap orang bisa mengabarkan apapun. Setiap kita di rumah kacakan oleh publik karena teknologi yang sangat maju. Saya kira ini yang sedang terjadi saat ini. People power mengingatkan saya pada reformasi 98, Bang Yusuf, ketika saat itu memang terjadi sudah terang-terangan kebebasan apapun gitu, hak-hak sipil dari warga direpresi, dipersekusi oleh pemerintahan saat itu. Ya, tapi kita harapkan sih jelang pesta pemilu atau pesta demokrasi 2024 kita tidak akan mengarah ke arah tersebut. Kalau tidak, ya ini akan menjadi salah satu blunder atau legasi yang buruk sendiri untuk pemerintahan saat ini dan kedepannya, edukasi politik kedepannya. Bang Yusuf, saya akan dalami lagi soal potensi atau risiko tersebut. Tapi di segmen berikut, Bang Roni dan juga Mas Arief, kita akan lanjutkan lagi ya dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Sindopre masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.